around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. The Little Magician melihat kembali peran penting Santi Cazorla di Arsenal. Ketika Cazorla berada di tim Arsenal, The Gunners bersinar dengan cara yang jarang mereka lakukan tanpa dia. Dia adalah kekuatan pengganda utama. Mesut Ozil adalah kontributor yang lebih menentukan di sepertiga akhir berkat umpan tajam dan penetrasi yang datang ke arahnya. Francis Coquelin tampak seperti gelandang bertahan dominan yang telah lama dibutuhkan Wenger, dan semua orang bermain dengan pemain Spanyol yang senyumannya menular. Dengan dia di tim, The Gunners tampak sebagai kekuatan yang berbeda sama sekali. Mereka mungkin akan mengalahkan Leicester di Liga pada 2016 ketika mereka membuang poin tandang melawan tim seperti Stoke, Southampton, dan Swansea. Musim berikutnya dimulai dengan Cazorla dan Arsenal dalam performa spektakuler, memenangkan 75% pertandingan mereka dan mencabik-cabik Chelsea. Ketika Cazorla mengalami cedera pada penutup musim kedua melawan Ludogorets pada 2016, Arsenal berada di puncak klasemen. Mereka akan mengakhiri musim kelima kehilangan kualifikasi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tugas Wenger. Arsenal tahu betapa briliannya Cazorla ketika mereka melepaskannya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan dia akan menikmati musim panas bersama Villarreal, klub dengan siapa dia pertama kali melesat ke panggung Eropa. Happy birthday The Little Magician, kami semua merindukan senyum manismu. Para pemain Arsenal mufakat minta copot ban Kapten Pierre-Emerick Aubameyang. Para pemain Arsenal diklaim tidak senang dengan Pierre-Emerick Aubameyang yang saat ini menyandang status sebagai kapten tim. Mereka meminta agar ban kapten diberikan kembali ke Granit Xhaka. Posisi sang striker sebagai kapten memang terancam setelah dirinya disingkirkan dari skuad yang berlaga menghadapi Southampton di lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Para fans juga ikut mendesak agar Arteta mencopot ban kapten Aubameyang dan memberikannya pada gelandang senior Xhaka. Aubameyang sendiri mulai ditunjuk jadi kapten ketika Arsenal masih ditangani Unai Emery. 2019 lalu, pelatih berkebangsaan Spanyol itu mencopot ban kapten yang melekat pada Xhaka. Kini, para pemain meminta agar memutar kembali posisi kapten Arsenal. Menurut laporan The Athletic, sebetulnya para pemain The Gunners sedari awal tak setuju bila Aubameyang menjadi kapten Arsenal dan berpandangan bahwa Xhaka diperlakukan secara tidak adil. Dengan adanya kasus baru Aubameyang, semakin mendukung argumentasi para pemain untuk segera melengsarkan sang striker dari jabatannya tersebut. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian, Gons? Apakah kalian setuju jika Xhaka kembali menjabat sebagai kapten Arsenal? Alexander Lacazette diperkirakan akan mendapatkan kontrak baru. Sementara Arteta tampaknya mengkonfirmasi bahwa Aubameyang akan kembali untuk bentrokan tengah pekan saat berjumpa West Ham United, dia masih memiliki keputusan besar untuk dibuat sehubungan dengan ban kapten. Alexander Lacazette mengambil alih lini serang dari pemain berusia 32 tahun saat melawan The Saints. Dan seperti yang dijelaskan oleh penulis The Arsenal Way, Tom Kenton, ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan Arteta tentang kapten dan masa depan Aubameyang. Lacazette hanya memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya ketika jendela transfer Januari dibuka. Dan harapannya adalah dia akan meninggalkan klub pada akhir musim tanpa ada berita mengenai proposal kontrak. Namun dengan masa depan Aubameyang yang tidak pasti dan kemungkinan kepergian musim panas yang semakin meningkat, mungkin menawarkan Lacazette kontrak baru mungkin merupakan jalan yang benar untuk diambil Arteta dan Direktur Teknis Edu. Sekarang dia mengerti. Arteta mengatakan jika Odegaard akhirnya mengerti maksudnya. Arteta mengatakan bahwa dia telah memberitahu gelandang serang Arsenal Odegaard untuk lebih sering masuk ke kotak lawan. Bos Arsenal membuat komentar tentang pemain internasional Norwegia itu menyusul kemenangan melawan Southampton pada akhir pekan. Arteta mengatakan kepada situs resmi Arsenal tentang Odegaard, "Ya, dan dia seharusnya mencetak hat-trick melawan Everton. Dia lebih banyak masuk ke kotak dan sekarang dia mengerti mengapa kami mendorongnya untuk melakukan itu. Karena dia adalah pemenang pertandingan. Itulah perbedaan antara pemain yang sangat bagus dan pemenang pertandingan. Dan kami membutuhkan lebih banyak pemain di lapangan untuk memenangkan lebih banyak permainan kami. Menurut kami, Arteta menyuruh Odegaard untuk masuk ke kotak lawan sangat cerdas. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik untuk Arsenal. Odegaard adalah nomor 10 dan dia harus mencetak lebih banyak gol dan memberikan lebih banyak assist.
Mantan pemain Real Madrid ini baru berusia 22 tahun, jadi dia memiliki banyak waktu untuk mempelajari keterampilan baru dan menambahkan aspek pada permainannya. Gelandang pencetak gol adalah aset besar bagi tim sepak bola yang ambisius. Ingat bagaimana Chelsea memenangkan gelar Liga Inggris dengan Frank Lampard mencetak gol dari lini tengah? Dalam pandangan kami, Odegaard yang menghasilkan 79.000 pounds per minggu harus berkontribusi lebih banyak kepada tim dengan gol dan assist. Bobol gawang Arsenal 2 kali, Cristiano Ronaldo minta maaf pada fans The Gunners satu ini. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo rupanya meminta maaf kepada fans Arsenal sekaligus host ternama Inggris Piers Morgan usai ia 2 kali membobol gawang The Gunners awal Desember kemarin. Rupanya sebelum laga di Old Trafford tersebut digelar, Morgan mengirimkan pesan kepada Ronaldo yang merupakan teman baiknya untuk tak mencetak gol ke gawang Aaron Ramsdale. Cerita tersebut diungkapkan Morgan dalam kolom yang ia tulis di Daily Mail baru-baru ini. Morgan pun jujur mengakui bahwa ia takut timnya kalah karena aksi Ronaldo. Arsenal bermain melawan Manchester United dan saya mengirim permohonan putus asa kepada Cristiano Ronaldo sebelum kick-off. Tolong jangan mencetak gol melawan kami, tulis Morgan. Nyatanya, Ronaldo tak memenuhi permintaan Morgan dan justru menjadi pahlawan United dengan mencetak 2 gol. Usai laga, CR7 pun meminta maaf kepada Morgan. Tentu saja, dia mencetak 2 gol dan United menang 3-2. Maaf, balas Cristiano setelah peluit akhir dibunyikan. Saya akan menerima permintaan maaf jika itu tidak berisi emoji tertawa, tutupnya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.